Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan karunia-Nya hingga kita dapat mengadakan pertemuan Zoom ini guna membahas salah satu tugas kita yaitu eh, terkait dengan Pagar Nusa, sejarah pencaksilat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama. Baiklah, kami dari kelompok satu ini akan memaparkan sejarah pencaksilat Pagar Nusa. Tak lupa pula kita kirimkan salam beserta salawat kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu lebih lama lagi, langsung saja kita masuk kepada materi sejarah pencaksilat Pagar Nusa. Terlebih dahulu kita akan membahas terkait apa itu Pagar Nusa dan bagaimana latar belakang terbentuknya Pagar Nusa. Oke, untuk itu saya persilahkan kepada saudari Nurul Rashidah. Kepadanya saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatan yang telah diberikan, saya akan menjelaskan tentang apa itu Pagar Nusa dan latar belakang terbentuknya Pagar Nusa. Apa itu Pagar Nusa? Untuk diketahui bersama terlebih dahulu, menurut ensiklopedia NU, Pagar Nusa ialah salah satu ikatan atau perkumpulan yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama atau bisa disebut NU, bergerak di seni bela diri pencaksilat. Namun, sekarang Pagar Nusa telah menjadi salah satu lembaga Nahdlatul Ulama. Nama Pagar Nusa diusulkan dari Kiai Mujib Ridwan. Pagar Nusa merupakan akronim dari Pagar Nusa dan Bangsa. Latar belakang terbentuknya Pagar Nusa. Pada awalnya, hal yang menjadi landasan terbentuknya Pagar Nusa ialah didasari karena adanya kegelisahan daripada kiai dan pendekar silat, yang dimana gelisah sebab di pesantren-pesantren lingkungan Nahdlatul Ulama, budaya pencaksilat sudah menghilang dan jarang diterapkan akibat dari adanya modernisasi sistem dalam bidang pendidikan. Padahal dulunya pencaksilat merupakan budaya yang sangat melekat dalam kehidupan pondok pesantren. Selain itu juga, sebab adanya persaingan antar padepokan pencaksilat yang merasa lebih kuat dibanding padepokan pencaksilat lainnya dan tidak jarang berakhir konfliknya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan terkait pendirian Pagar Nusa. Pendirian Pagar Nusa. Pagar Nusa didirikan karena adanya inisiatif dari para kiai pesantren dan para pendekar silat yang berada di bawah naungan NU terhadap masalah yang mendasari terbentuknya Pagar Nusa. Pagar Nusa resmi didirikan pada tanggal 3 Januari 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Nama resmi pada awalnya adalah Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa. Disahkan pendirian dan kepengurusannya dalam surat keputusan tertanggal 9 Zulhijjah 1406 Hijriah atau 16 Juli 1986 Masehi. Baiklah, sebelumnya itu banyak terdapat pertemuan-pertemuan guna membahas bagaimana perancangan dan penggagasan terkait pendirian Pagar Nusa ini. Pertama itu pada tanggal 27 September 1985, setelah Kiai Haji Hashim Latif
selaku Ketua PWNU Jawa Timur mendapatkan informasi dari para kiai yang merasa kegelisahannya terkait budaya pencaksilat yang mulai memudar. Maka dari itu pada tanggal 27 September 1985, Kiai Haji Hashim Latif mengutus 3 orang. Pertama, Kiai Haji Gofar Rahman selaku Sekretaris PWNU Jawa Timur. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Ahmad Bukhari Susanto selaku Ketua Lembaga Ma'arif. Dan ketiga, ada Profesor Dr. Kiai Haji Suharbillah SH LLT. Mereka bertiga diutus oleh Kiai Haji Hashim Al-Latif, Kiai Haji Hashim Latif untuk menemui Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari atau dikenal dengan Gus Maksum di pesantren Lirboyo Kediri. Perlu kita ketahui bahwa Gus Maksum ini adalah salah satu pendekar pencaksilat dan diakui oleh seluruh padepokan pencaksilat. Pada tanggal 27 September ini, 1985, di situ diadakan pertemuan guna membahas terkait pembentukan sebuah perkumpulan yang dimana nantinya untuk mewadahi berbagai aliran pencaksilat yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kemudian, di akhir pertemuan tersebut, disepakati bahwa akan dibentuk sebuah perkumpulan. Dan nantinya setelah terbentuk, Gus Maksum akan ditunjuk sebagai ketua, karena Gus Maksum diakui oleh para pendekar lainnya di bidang seni bela diri. Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari 1986, di Ponpes atau Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, disepakati telah berdiri sebuah ikatan yang bernama Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama. Jadi pada tanggal 3 Januari itu adalah tanggal resmi bahwa Pagar Nusa itu berdiri atau terbentuk. Kemudian di tanggal 16 Juli 1986 disahkan pendiriannya dan para pengurusnya dalam salah satu surat keputusan yang tertanggal 9 Zulhijjah 1406 Hijriah atau sama dengan 16 Juli 1986. Setelah dari itu, berjalannya kegiatan-kegiatan ikatan tersebut atau perkumpulan tersebut guna menjadi titik awal atau langkah awal sebelum terbentuknya Kepengurusan Nasional Pencaksilat Pagar Nusa ini, maka dibentuklah yang namanya Susunan Pengurus Pagar Nusa untuk wilayah Jawa Timur. Sebagai berikut, yang pertama ada Ketua Umum, yaitu Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari atau dikenal dengan Gus Maksum. Kemudian sekretarisnya yaitu Kiai Haji Dr. Andes Fuad Anwar. Kemudian ada ketua hariannya Kiai Haji Dr. Andes Abdurrahman Utsman. Kemudian ada ketua 1 yaitu Profesor Dr. Andes Kiai Haji Suharbillah SH LLT. Kemudian ada sekretaris 1 Dr. Andes Haji Kuncoro. Kemudian ada sekretaris 2, Lamro Azhari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan sejarah pendirian Pagar Nusa dan bagaimana tahapan-tahapan untuk berdirinya sebuah organisasi perkumpulan tersebut. Selanjutnya untuk pengembangan Pagar Nusa akan dibacakan oleh teman kita yaitu Amelia. Kepada Amelia saya persilakan dengan hormat. Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi sejarah Pagar Nusa, yaitu perkembangan Pagar Nusa. Dalam perkembangannya, Pagar Nusa mengalami beberapa kali perubahan status yang awalnya berbentuk ikatan,
kemudian berubah menjadi lembaga, kemudian pada Muktamar Nahdlatul Ulama di Cipasung, Tasikmalaya 1994 diubah menjadi badan otonom tersendiri dan kemudian dikembalikan menjadi lembaga pada Muktamar Nahdlatul Ulama di Lirboyo 1999. Yang kedua, kini dalam usaha pengembangannya, Pagar Nusa dijadikan sebagai ekstrakurikuler atau co-kurikuler, wajib pada sekolah atau universitas, dan yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Yang menjadi nilai penting dalam perkembangan Pagar Nusa ialah guna menanamkan dalam diri tiap peserta Pagar Nusa untuk selalu cinta budaya bangsa dan membentengi diri dari pengaruh negatif pergaulan. Ya, dalam perkembangannya, Pagar Nusa mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan status yang awalnya berbentuk ikatan berubah menjadi lembaga. Nama lengkap organisasi ini adalah Pencaksilat Nahdlatul Nusa, singkat di PSNU. Pagar satunya wadah yang sah bagi organisasi di lingkungan Nahdlatul berdasarkan Muktamar. Organisasi ini berstatus milik Nahdlatul Ulama yang penyelenggaraan dan pertanggungjawabannya sama sebagaimana lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama lainnya. Status resmi kelembagaan inilah yang menjadikan Pagar Nusa wajib dilestarikan dan dikembangkan oleh seluruh warga Nahdlatul Ulama dengan mengecualikan pencaksilat atau berbela diri lainnya. Dan lembaga menjadi badan otonom karena dinilainya bahwa perubahan status dari lembaga menjadi badan otonom ini akan semakin meningkat kinerja organisasi. Badan-badan otonom memiliki kebebasan yang lebih luas untuk melaksanakan programnya dibandingkan sebagai lembaga yang hanya melaksanakan program dari PBNU atau pengurus besar Nahdlatul Ulama. Namun, dalam perkembangannya, Pagar Nusa berubah menjadi lembaga sesuai keputusan Muktamar ke-3 Nahdlatul diri. Ditegaskan suharbillah bahwa pengalaman membuktikan selama menjadi lembaga, Pagar Nusa cenderung stagnan atau dalam keadaan terhenti karena harus terikat pada program PBNU yang juga harus mengurusi banyak sekali lembaga. Jadi, terima kasih, itulah yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan kepada Ahmad Sofyan Trisaputra. Baiklah, itulah tadi beberapa pemaparan materi dari teman-teman sekalian terkait dengan sejarah pencaksilat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama. Mulai dari pengertian Pagar Nusa itu apa, kemudian apa yang melatar belakangi terbentuknya Pagar Nusa, kemudian bagaimana tahapan pendirian Pagar Nusa, dan yang terakhir yaitu bagaimana pengembangan Pagar Nusa. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 1. Di sini saya Ahmad Sofyan Trisaputra. Saya Nurul Rashidah. Dan saya Amelia. Mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga dengan adanya video ini, kita sama-sama mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa jika ada pertanyaan terkait dengan pemaparan materi kami, tolong ditanyakan pada kolom komentar, biar kita lebih paham lagi terkait materi ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.